welcome back with me, Catherine, di Sharing with Cat. Buat yang baru datang ke channel ini, welcome. Dan jangan lupa buat di like, subscribe, comment, share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan ya. Nah, di sesi kita kali ini, kita masih membahas tentang toxic relationship. Tapi ada yang sedikit berbeda, yaitu kita akan dengar langsung dari orang-orang yang pernah di posisi ini sebelumnya. Dan mereka susah banget untuk keluar dari toxic relationship. Akhirnya mereka keluar dari hubungan tersebut. Wah, panjang sepertinya ya ceritanya. Nah, di sesi ini ada dua sahabat gue yang akan sharing bareng, namanya Elis dan Sabrina. Dan kedua sahabat gue ini kurang bersedia kalau wajahnya terlihat. Jadi, kita nggak kasih lihat langsung ya mukanya, nggak apa-apa ya. Nah, karena masih belum bisa keluar-keluar rumah, kita akan ngobrol dengan kedua sahabat gue ini via Zoom ya. Jadi maklum kalau kualitas suaranya jelek. Yuk kita kenalan. Halo Elis, perkenalan dulu ya kali ini. Nama, umur, sama statusnya. Oke, halo guys. Nama gue Elis, umur gue 27 tahun, status masih single. Nah, kita lanjut kedua sama temen gue yang namanya Sabrina. Halo Sabrina. Halo guys, nama gue Sabrina, umur gue 29 tahun, status gue single dan gue sekarang lagi kerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Oke, nah kita udah kenalan ya, sekarang kita mulai mendengarkan cerita-cerita dari mereka dan pengalaman-pengalaman dari mereka. Oke, Elis, Sabrina, kalian kan sudah punya pengalaman tentang toxic relationship kan? Kira-kira terjadinya kapan sih exactly-nya ya? Dan pacarannya udah berapa lama? Terus juga toksiknya itu seperti apa sih? Apa yang kalian rasakan gitu? Sekilas cerita aja gimana sifat, sikap pacar kalian waktu dari awal pacaran sampai terjadinya toxic relationship-nya itu. Kira-kira kapan? Maksudnya kapan toxic relationship-nya itu dimulai? Gitu. Sekarang kita mulai dari Elis dulu ya. Oke. Pengalaman toxic relationship gue ini kira-kira itu dimulai sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi gue tuh pacaran dari 2015 sampai 2018. Tapi kayak ada putus nyambungnya gitu sih, kayak sebulan putus, 2 bulan putus, sampai 3 bulan putus, bahkan pernah hampir 4 tahun ya. Hampir 4 tahun. Lanjut lagi. Terus toxic relationship itu yang gue rasain di awal pacaran itu, kayak gue tuh tahu dia tuh masih kontekan gitu sama mantannya, terus dia centil-centil gitu sama cewek lain. Pokoknya banyak deh cewek-cewek yang kontekin dia. Udah gitu dia tuh suka bohong, pinter banget ngelesnya. Jadi kayak misalkan nih ke gap sama gue gitu, dia tuh bisa aja gitu ngeles, kayak apaan sih, enggak kok gini-gini. Dan gue tuh bodohnya ya udahlah, gue kayak percaya aja gitu. Terus dia itu juga kalau berantem ya, dia tuh kasar banget, ngomongnya tuh kasar sama gue. Udah gitu dia juga cuek sama gue, kayak ya peduli nggak peduli gitu deh sama gue. Tapi gue nggak tahu kenapa ya, kayak waktu itu tuh gue tuh kayak berharap dia tuh pasti bisa berubah gitu sih. Kayak gue tuh yakin gitu kalau gue tuh memperlakukan dia dengan baik, gue yakin kayak dia tuh bisa berubah. Nah terus selama 6 bulan pertama itu kan dia masih kayak gitu ya. Terus setelah 6 bulan kemudian ternyata dia bisa tuh berubah. Berubahnya itu dia udah mulai gak centil-centil lagi sama cewek. Terus dia udah gak ada chat-chat juga sama mantan-mantannya tuh udah gak ada sama sekali. Dulu itu kayak handphone itu gak boleh gue pegang sama sekali. Dan setelah 6 bulan pacaran ternyata dia tuh udah bolehin gue pegang handphonenya. Udah kayak ya udahlah terserah lu mau lihat handphone gue gitu, terserah gitu. Tapi setelah dia berubah kayak gitu, ada satu dia malah berubah jadi insecure gitu sama gue. Dia kayak posesif banget sama gue. Tiap hari itu video call itu bisa sering banget deh pokoknya. Tiap gue jalan kemana dia harus video call, gue harus ngasih tahu gue jalan sama siapa, sampai gue tuh harus muterin handphone gue tuh dari kiri sampai kanan, pokoknya 180 derajat harus gue puterin tuh handphone gue supaya dia percaya. Posesif itu ribet banget. Kalau gue mau jalan tuh kayak harus izin dulu sama dia, tapi sih kebanyakan sih gak boleh sama dia. Ya ujung-ujungnya harus bohong juga sama dia kayak gitu. Pernah gak ketahuan bohong waktu pas lu lagi jalan sama teman-teman lu, ketahuan bohongnya? Ya pernah sih ketahuan, tapi kan ya udah gue tetap ngasih tahu kalau ini loh gue jalan sama teman-teman gue kok cewek gitu. Oh ya udah.
Dia Ya pokoknya udah nggak gitu doang. masalah ya. Kalau perempuan dia nggak masalah. Yang masalah itu kalau Nggak masalah kalau perempuan, iya. Kalau yang masalah itu kalau ada satu cowok siapapun mau dia itu temennya kek, iya siapapun, mau itu dia temennya teman gue kek, atau pacarnya teman gue kek, atau saudara atau siapa kek, atau misalkan siapapun ya, pokoknya kalau cowok tuh dia pasti udah langsung kayak marah gitu, udah langsung kayak wah ribet deh pokoknya. ternyata jadinya sangat posesif ya. Jadi toxic relationship-nya ke arah posesif ya. Karena Iya, dia insecure sama lu ya. Oke. insecure banget. Nah, tadi cerita tentang Alice, sekarang kita lanjut ke Sabrina. Ceritanya kayak gimana sih pengalaman-pengalamannya? Oke, jadi kurang lebih cerita gue ini sama persis yang dialamin sama Alice. Nah, pengalaman toxic relationship ini berapa lama dan kapan terjadinya? Itu sekitar tahun 2015 sampai tahun 2019 awal. Jadi sekitar 4 tahunan gue ada di dalam toxic relationship itu. Pacarannya itu berarti sekitar ya 4 tahunan itu. Nah, kalau ditanya toxic relationship apa sih yang dialamin sama gue? Yang dialamin sama gue itu toksiknya lebih ke arah pertama dari cowoknya ya, dari pihak cowoknya dia itu genit banget, dan emang basicnya juga dia punya banyak temen cewek ya, cuman mungkin dia salah mempergunakan kelebihannya itu gitu, kesupalannya itu untuk bergaul sama cewek, tapi dia jatuhnya jadi genit. Terus yang kedua, dia itu posesif dan temperamen banget. Oke, jadi mirip-mirip sama Alice ya, sama-sama posesif, cuman bedanya ini temperamen. Nah, temperamennya yang kayak gimana? Iya. Temperamennya itu verbal sih awal pacarannya. Oke. Verbal, terus lebih ke arah abusive sedikit juga. Jadi ada fisiknya juga? Ada fisiknya. Oke, Tuh jadi kan. verbal yang ke arah fisik juga ya. Terus nah, sifat-sifat awal pacaran gue sama dia itu awalnya dia sebenarnya baik-baik aja ya, gak yang menunjukkan sifat aslinya. Jadi sifat aslinya itu ketahuan setelah usia pacaran gue 3 bulan ke atas. Jadi awalnya banget itu gue itu sempat melakukan kesalahan dan sempat ada di ambang yang kayak putus aja deh gitu kan. Tapi karena itu kesalahan gue, jadi ya udah gue berusaha memperbaiki dong. Dan ya udah diberi kesempatan juga sama dia. Tapi ya udah, kesalahan itu ya biarin aja, nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu kan. Nah ternyata itu jadi senjatanya dia di hubungan gue selanjutnya gitu. Jadi setiap gue berantem, setiap gue melakukan apapun gitu ya yang dia nggak suka, itu akan selalu diungkit sama dia. Terus dengan sifat emosionalnya dia jadi lebih apa ya, lebih menunjukkan sifat aslinya yang kayak monster sih bisa dibilang. Iya serius deh, karena emang serem banget gitu loh. Terus dari situlah dia mulai jadi posesif juga ke gue. Nah karena emang gue tuh anaknya sifatnya itu gak bisa dikekang ya, tapi udah telanjur cinta gitu ya, kepalang cinta gitu kan. Jadi ya udah mau nggak mau gue ngejalanin sama dia. Cuman gue tetap bucin nih, gue tersita banyak waktu juga sama dia. Cuman gue tetap ngejalanin apa yang gue suka dan gue mau, diem-diem gitu. Jadi kayak never ending gitu loh berantemnya tuh, kayak ada aja. Karena emang nggak cocok juga kan, tapi kayak sama-sama sayang gitu ya. Jadi terus jalanin gitu. Okay. Jadi ya itu sekitar 3 bulan ke atas lah waktu gue awal ada toxic relationship itu. Jadi yang lu pasti rasain banget tuh terkekang, tapi lu masih ada waktu sela-sela, oh gue mau ketemu sama teman-teman gue, lu masih mau nyari celahnya ya. Iya. Pernah gak sih ketahuan dan dia pernah marah gak sih gara-gara itu? Pernah banget. I'm not a good liar gitu kan. Maksudnya kalau misalkan gue mencuri-curi waktu untuk mendapatkan apa yang gue mau gitu ya, di luar sama dia gitu ya, gue pasti ngebohong gitu. Tapi selalu ketahuan gitu loh sama dia. Atau ya mungkin karena jam terbangnya dia udah banyak sama cewek atau gimana gitu ya, dia juga sering bohongin orang kali ya. Jadi kayak baca aja gitu gerak-gerik gue gitu. Dan disitulah pemicu terjadinya berantem yang parah gitu. Yang paling parah menurut gue abusive sih. Abusive dia itu, tapi nggak di awal pacaran yang 3 bulan langsung main fisik, enggak. Jadi butuh proses. Jadi prosesnya itu ya udah dari awal
posesif dulu, baru ke asal verbal, terus baru ke abusive. Wow, panjang ternyata ya. Dua-duanya sama. Iya. 4 tahun menjalani hubungan toxic relationship, tapi belum bisa keluar karena bucin. Iya, betul. Oke, karena cinta. Baiklah, kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya guys. Nah, pada saat kalian ngejalanin hubungan kayak gitu, pernah gak sih kayak sadar kalau kayak gue lagi di toxic relationship deh, kayak gue mesti keluar deh kayak gitu. Dan apa sih yang kalian rasain dan pikirin pada saat itu hubungan udah jadi hubungan yang gak sehat itu ya? Boleh gak ceritain apa sih yang kalian udah korbanin dari hubungan kalian yang seperti itu gitu? Kayak contohnya kehilangan banyak duit kah, terus waktu yang terbuang sia-sia kah, jauh dari keluarga, teman, terus juga mungkin psikis kalian terganggu, atau jadi gampang stres kah, terus juga jadi sakit, atau mungkin kalian jadi orang yang berbeda untuk menyenangi pasangan kalian. Jadi di saat gue jalanin hubungan sama mantan gue ini, gue nggak sadar sama sekali kalau gue itu berada di toxic relationship. Karena menurut gue ya udah pacaran, berantem ya udah, selesai masalah udah biasa. Dan gue juga mungkin gue melihat sifat-sifat yang nggak wajar dari dia, tapi nggak tahu kenapa kayak gue nggak sadar kalau dia itu berpengaruh buruk ke gue gitu. Nah, yang gue rasain pas ngejalanin hubungan tersebut itu yang jelas nyiksa batin banget sih, karena lo tuh harus menjadi orang yang bisa ngimbangin sifat temperamennya dia, sementara gue bukan orang yang sabar dan legowo gitu loh. Jadi gue sebenarnya rebel juga gitu kan. Jadi kayak dari situlah sering berantem gitu. Nah, yang gue korbanin dari hubungan toxic relationship gue itu lumayan banyak sih. Jadi pertama gue kehilangan banyak waktu, karena waktu gue itu dipakai terus sama dia. Jadi dia itu selalu nyamperin gue dimanapun gue berada gitu. Walaupun nih misalnya nih awal-awal gue masih berhubungan baik sama teman-teman gue dan mantan gue ini gitu ya, tetap aja gue kayak nggak punya me time dan quality time sama teman-teman gue karena selalu ada dia terus di situ tuh. Terus jauh juga dari teman-teman ya kan, karena mantan gue ini tipe orang yang posesif kan. Jadi di saat gue main sama teman-teman gue itu dia curiga banget sama gue gitu. Jadi sama kayak Alice, gue disuruh video call, terus kayak ngeliatin sekeliling gue gitu kan ada siapa aja. Kalau misalkan ada cowok, dia pasti interogasi dulu, pokoknya yang bener-bener ditelepon, terus yang kayak teleponnya juga nggak boleh dimatiin selama gue ngumpul sama temen gue, sampai gue ada di tahap itu. Terus juga, iya, jadi bener-bener parah banget gitu kan. Terus kalau untuk mental terganggu itu lebih ke stres aja sih, ngadepin orang kayak gitu kan, kayak ngadepin pas ada masalahnya itu aja. Nah, kalau untuk berubah apa enggak gitu ya, secara individu mungkin berubah ya, karena kalau misalnya nih gue ngumpul sama teman-teman gue gitu ya, gue tuh jadi lebih sering sering diem kali ya, karena di belakang gue tuh ada banyak masalah sama mantan gue ini. Sementara gue kalau misalkan gue cerita, temen gue bilang cerita gue itu aja gitu kan katanya. Jadi ya udah, kayak mau nggak mau gue simpen sendiri dong, yang menyebabkan gue kayak nggak seceria biasanya gitu. Jadi kayak lebih ke situ sih ke perubahannya. Oh, jadi lu akhirnya harus pendem itu sendirian karena lu nggak bisa cerita sama siapa-siapa ya? Sebenarnya cerita sih gue cerita ya, cuman cerita gue tuh itu aja, karena masalah gue yang gue alamin tuh juga itu aja gitu kan. Jadi kayak ya udah, mungkin gue juga ngerti sih kenapa temen gue ngomong kayak gitu, karena emang basi juga kan cerita gue gitu, karena mereka udah kasih masukan tapi gue nggak gue gubris, nggak gue terapin. Jadi ya udah. Oke, kita lanjut ke Alice. Kalau Alice gimana ceritanya? Di awal itu gue tuh benar-benar gak ngerasain kalau gue tuh ada di toxic relationship, karena ya gimana sih, namanya orang baru pacaran gitu ya, masih sayang-sayang banget, masih cinta gitu. Jadi gue kayak gak ngerasain kalau gue tuh ada di toxic relationship. Nah, setelah gue tahu kalau gue tuh udah di toxic relationship, ya gimana ya, gue kayak ngerasa
kejebak gitu loh. Di satu sisi tuh gue kayak sayang banget sama cowok itu, tapi di sisi lain gue tuh juga ngerasa tertekan gitu, kayak ya stres gitu. Ya gara-gara dia posesif, gara-gara tiap gue mau jalan gue tuh kalau mau jalan sama teman tuh gue deg-degan gitu loh. Kalau gue mau izin sama dia tuh gue deg-degan gitu. Gue mau ngomong apa ya? Gue bohong nggak ya? Gue jujur nggak ya? Kayak gitu. Jadi kayak serba salah gitu. Kayak takut salah gitu. Karena dia gampang marah. Yang tadinya gue ngalah, lama-lama ya gue jadi keikut juga. Jadi kayak kebentuk juga gitu loh karakter. Yang gue tuh gampang marah karena mungkin defense kali ya. Karena gue selama pacaran tuh kayak dia tuh gampang marah, jadi kayak gue defense gitu, jadi kayak gue tuh juga marah-marah balik gitu sama dia. Nah, yang gue korbanin itu sebenarnya banyak banget ya. Yang pertama itu sih yang pasti keluarga. Gue jadi kurang waktu sama keluarga gue. Gue tuh sering bohong jadinya sama nyokap gue. Itu karena kalau gue mau jalan, ya gue harus bohong dulu gitu. Gue bilang gue jalan sama teman gue yang ini, atau gue jalan sama teman gue yang ini, sampai gue tuh harus kong kali kong gitu sama teman gue. Kalau misalkan nyokap gue chat teman gue ya bilang kalau gue tuh lagi jalan sama lo gitu. Nyokap gue tahu awalnya, tapi karena nyokap gue nggak setuju, emang nyokap gue tuh emang dari awal emang udah nggak setuju gitu. Jadi kayak gue lebih ke backstreet sih jatuhnya, jadi kayak nggak tahu gitu loh orang tua gue gitu. Jadi kebanyakan bohongnya gue. Udah gitu ya, teman-teman gue kayak teman-teman sahabat gue itu juga jadi pada kayak ngejauhin gue sih, kayak ya karena cowok ini gitu loh. Karena gue tuh lebih milih selalu sama cowok gue ini dibanding gue sama teman-teman gue gitu ya, saking dikekangnya banget gitu. Udah gitu juga teman-teman cowok di Instagram gue, di kontak WhatsApp segala macam, Line itu sampai diblok-blokin. Dan lebih parah, teman cowok gue itu sampai dikata-katain dulu sama dia, baru diblok abis itu. Jadi dia ngata-ngatain pakai kata-kata kasar dulu, abis itu baru diblok sama dia. Itu kan jatuhnya jadi kayak gimana ya? Jadi kayak bikin teman gue itu juga jadi sebel sama gue, jadi benci juga sama gue, kayak gitu sih. Dia ngata-ngatain teman lu pakai akunnya lu. Iya, pakai akun gue. Jadi kayak secara nggak langsung temen lu jadi ngerasa kok lu jadi ngata-ngatain gue gitu. Nah iya benar kayak gitu. Jadi salah gitu ya, jadi kayak kok gue yang kayak kesannya ngata-ngatain padahal bukan gue. Iya, makanya bukan gue, tapi dia yang ngelakuin kayak gitu. Makanya that's why teman-teman cowok gue itu pada banyak yang ngejauhin gue. Kayak gitu. Kira-kira kalau untuk kesehatan mental atau psikis lu jadi gimana? Kesehatan mental sih ya karena stres itu ya mungkin gue jadi kayak gampang marah gitu loh. Jadi kayak lebih gampang marah sih. Oke, kita lanjut lagi ya. Alice dan Sabrina, pernah nggak sih kalian berusaha untuk memperbaiki toxic relationship-nya kalian, kayak pengen lepas gitu dan pengen hubungan kalian sama mantan kalian ini menjadi hubungan yang sehat gitu kan? Dan kalau iya pun udah dilakukan kah, dan gimana hasilnya? Yang paling penting adalah gimana responnya pasangan kalian. Dimulai dari Alice dulu kali ya. Oke, sebenarnya kalau gue itu sih dibilang memperbaiki sih gimana ya, gue tuh kayak lebih jadi banyak ngalah sih sama dia, kayak gitu. Kayak gue tuh ngikutin apa maunya dia gitu. Jadi kayak bukan gue yang sebelumnya deh, pokoknya kayak apa-apa tuh gue ketakutan gitu loh, kayak takut dia marah, takut dia ngambek, pokoknya apa-apa tuh takut salah aja. Tapi kan lama-lama ngebatin ya, tertekan sendiri gitu gue. Dan kalau pada saat itu sih ya jujur sih gue kayak nggak ada rasa untuk mempertahankan sih, karena kayak udah terlalu capek gitu di hubungan yang stuck kayak gitu. Karena udah sempat putus nyambung juga. Iya, udah sempat putus nyambung. Jadi kayak gimana ya udah capek sendiri gitu. Tapi gue balik lagi, gue juga gak ngerti kenapa bisa nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi. Nah itu yang pengen gue tanyain, kenapa bisa sampai putus nyambung kalau memang lu udah ngerasa mentok dan gak pengen lanjut, tapi kenapa bisa nyambung gitu? Cuma banyak faktor sih. Mungkin ya pas waktu gue putus itu, setelah gue putus tuh kayak gue tuh ngerasa kayak gue tuh kayak kesepian gitu kan. Yang biasanya gue sama dia, terus tiba-tiba nggak ada dia gitu. Ya pertama gue ngerasa kesepian. Udah gitu gue tuh ngerasa kayak
gue tuh takut aja gitu, kayak nggak ada cowok lain yang bakal bisa nerima gue kayak dia gitu. Dan gue juga kayak males gitu loh jalin hubungan, kayak misalkan kenal orang baru gitu, kayak ya gitu ya. Makanya that's why kenapa gue kayak selalu pikiran gue tuh di situ-situ aja, jadi kayak gue tuh balik lagi sama dia, ujung-ujungnya balik lagi sama dia. Makanya gue kejebak di toxic relationship kayak gitu. Ya, kayak intinya lu males lah ngulang lagi dari awal, lu kayak udah buang waktu yang udah cukup banyak juga kan. Iya, benar. Agak susah lagi kan untuk lu pengen punya hubungan yang lain gitu kan, kayak capek ngulang lagi dari awal kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Wow, ternyata itu ya yang bikin Elis susah untuk ternyata dia insecure dia sendiri untuk nggak mau, aduh nggak ada yang bisa nerima gue lagi, padahal belum dicoba kan pada saat itu sebenarnya. Iya. Oke, kita lanjut ke Sabrina. Kalau Sabrina gimana? Nah, kalau gue pernah sih ada usaha buat memperbaiki toxic relationship. Nah, yang gue lakukan di saat itu ya gue berubah lah menjadi lebih baik gitu, seperti apa yang dia mau gitu kan. Nah, yang dia mau itu dia pengen gue lebih punya banyak waktu ke dia. Dia pengen gue tuh gak banyak main gitu kan. Karena kan emang dari awal masalahnya tuh yang memicu toxic ini kan karena gue waktu awal main sama teman-teman gue tapi gue nggak bilang gitu. Jadi dia marah. Nah jadi ya udah gue rubah lah itu. Jadi kalau misalkan gue main gue bilang gitu ya. Kalau misalkan dia nggak izinin kan biasanya gue rewel tuh gitu kan. Tapi ini kayak oh ya udah deh nggak apa-apa gitu, jalanin aja gitu kan. Ya so far sih berhasil, it works. Tapi cuma dalam jangka waktu paling 3 bulan, 4 bulanan lah gitu kan. Nah, gue nggak tahu ya kenapa sama hubungan ini, karena pasti ada aja masalahnya antara gue dan dia. Jadi setelah gue habis melakukan kesalahan, dia bales, gue juga bales gitu loh. Jadi itu juga sih yang mendukung toxic relationship gue. Iya, bales-balesan. Jadi itu juga sih yang bikin gak sehat gitu. Lu kan tadi bilang sama gue, kayak gue mencoba supaya sesuai dengan apa yang dia mau gitu kan. Iya. Tapi pernah nggak pasangan lu melakukan sesuai dengan apa yang lu butuhkan dan lu mau gitu? Oh iya, gue cara pacaran gue sama dia itu emang toksik dan bisa dibilang bucin juga. Cuman sebenarnya di sini tuh bukan cuma dia doang juga yang dominan dan yang menguasai gue. Gue perlahan-lahan ngikutin caranya dia nih. Dia awalnya kayak gitu ke gue. Nah lama-kelamaan gue ngikutin caranya dia. Dia menguasai gue menguasai dia balik gitu. Jadi gue sempat ada di posisi gue berubah untuk dia. Dia pun juga waktu itu sempat gue tuntut lah buat berubah juga demi gue. Dan hasilnya sama aja gitu. Jadi cuman bertahan berapa bulan doang. Setelah itu hancur lagi gitu. Oke, pernah. Jadi selama 4 tahun ini, sering banget. Jadi selama bertahun-tahun pacaran ini putus nyambungnya sering banget karena kita itu kalau misalnya setiap ada berantem gampang banget buat ngucapin putus dan gampang juga buat ngajak balikan gitu. Jadi kayak hubungan ini kayak udah nggak ada harganya lagi sebenarnya gitu kan. Gitu. Jadi kayak ya udah balikan putus aja suka kita gitu. Dan setiap berantem putus balik lagi, terus habis itu berantem ada masalah, yang satu ngebales, yang satunya juga ngebales, gitu-gitu aja terus siklusnya. Oke. Terus gitu. Kalau udah ngerasa itu toksik, kenapa sih nggak pengen lepas gitu loh? Padahal kan udah putus nyambung gitu kan. Tingkat capeknya kalian itu sampai mana gitu kan? Hebat loh kalian ini. Mungkin karena udah tergantungan kali ya. Tergantungan dalam arti jadi kan waktu gue banyak disita juga tuh sama dia. Hidup gue tuh dibuat, hidup lu cuma gue doang loh gitu loh. Kayak gue doang yang bisa jadi temen lo, gue doang yang bisa jadi sosok misalnya nyokap bokap lo, kakak lo gitu kan. Gue bisa juga sosok sebagai pacar dan lain-lain gitu loh. Dia kayak seakan-akan ngebuat gue
mikir kayak oh iya gue cuma butuh dia doang nih gitu. Jadi karena ketergantungannya itulah yang bikin susah buat lepas juga gitu. Jadi kayak gue menggantungkan kebahagiaan gue sama dia doang gitu, karena gue kan gak berinteraksi juga kan sama yang lainnya gitu. Jadi kayak gue merasa sumber kebahagiaan gue dia doang deh kayaknya gitu. Jadi itulah yang bikin susah. Berarti so far Sabrina mirip ya sama Elis ya? Kenapa Iya, nggak mirip banget. Kita lanjut ya pertanyaan kita ya. Oke, kan kalian sangat berurusan banget kan sama teman-teman kalian, karena pasangan kalian tuh sangat posesif banget sama kalian, apalagi social life-nya kalian. Teman-teman kalian juga udah ngerti banget kalau misalnya pasangan kalian tuh sangat posesif, nggak bisa langsung ketemu juga sama teman-temannya kalian, diatur juga social life-nya kalian gitu. Mereka tahu nggak sih kalau kalian ada di toxic relationship, atau cuman kalian aja yang tahu? Dan kira-kira pendapatnya apa pada saat waktu itu? Mereka tahu kalau misalkan gue ada di dalam toxic relationship. Mereka semua sadar. Cuma guenya aja yang batu, nggak pernah dengerin mereka gitu loh. Kalau misalkan mereka bilangin gue gitu ya, gue pasti mendengarkan, gue nggak ngebantah gitu. Gue kayak oh iya. Cuman ujung-ujungnya bakalan gue ulangin lagi gitu kan kesalahan gue, dan nggak gue gubris gitu pendapat mereka. Mereka keselnya di situlah sama gue gitu kan. Kenapa sih gue batu banget gitu? Maksudnya ini kan buat kebaikan lo sendiri. Maksudnya ending hubungan kalian teman-temannya Sabrina ini gimana sih? Khawatir nggak sih kira-kira? Khawatir banget. Apalagi sempat ada kejadian drama ya. Karena dia itu, mantan gue ini bukan mengganggu hidup gue doang. Jadi gue sempat ada masalah dulu, dia tuh sampai neror teman-teman gue. Jadi kan creepy banget gak sih? Jadi tuh sering banget deh ada kejadian drama-drama kayak gitu. Jadi teman-teman gue juga keganggu kan dari situ. Kalau Elis gimana sih? Ya sama. Kalau teman-teman gue tuh ya dimulai yang tadinya dari khawatir sampai mereka tuh udah pada males sama gue, kayak udah berbusa ngomongnya ke gue, gara-gara ya gue setiap dinasehatin ya dengerin, setiap curhat, setiap dinasehatin sama mereka sih gue dengerin, tapi ya ujung-ujungnya ya gimana, balikan lagi. Sampai ada sih satu temen gue, dia tuh bener-bener ya itu kalau misalkan gue nih balikan sama mantan gue ini, dia ngambekin gue sampai sebulan atau sampai 2 bulan gitu pernah. Saking dia tuh sebel banget sama gue di tahap yang kayak gitu. Teman gue bisa sampai 1 bulan sampai 2 bulan ya ngambekinnya ya. Iya, sampai 2 bulan gitu nggak kontak gue, gara-gara gue balikan sama mantan gue. Tadi kan kita ngomongin tentang social life ya kan. Sekarang kita ngomongin tentang gimana sih kalian bisa mengakhiri hubungan kalian yang sangat drama ini. Saat trigger apa? Pas kapan nih sadarnya ya kan? Tercapainya kalian ya. Dan apakah ada kekhawatiran atau ketakutan sebelum mengakhiri hubungan kalian itu gitu kan? Kira-kira apa? Boleh nggak sih ceritain tentang proses kalian putus yang si drama-drama ini? Boleh nggak? Kita mulai dari Elis deh. Oke. Nah, yang membuat gue benar-benar sadar itu adalah waktu pas tahun ketiga, pas gue lagi berantem ya sama dia. Pokoknya dia kasar banget sama gue, tiba-tiba dia berani mukul gue. Itu pertama kalinya selama gue pacaran dia berani pukul gue. Nah, di situ kayak gue tuh bener-bener tersadar gitu loh, kayak wah, kalau misalkan kayak bukan cuma mulutnya doang yang kasar gitu loh, ternyata ya dia tuh udah sampai berani mukul gue, ya berarti itu ya udah jadi kekerasan banget gitu loh buat gue. Jadi kayak berarti nanti kalau misalkan ada masalah yang lebih besar lagi, wah gue nggak tahu deh kayak apa jadinya, dia akan susah ngontrol dirinya. Nah makanya di situ kayak gue ngerasa kayak itu yang benar-benar bikin gue tersadar, kayak gue tuh ketampar gitu loh. Woi sadar woi. Iya, gue tuh khawatir banget karena
setiap gue mau putusin dia, pasti tuh dia akan nahan gue. Pasti tuh dia gak bakalan mau putus sama gue. Jadi itu gue tuh gak pernah bisa putus kalau misalkan gue tuh ketemu sama dia. Atau kalau gue tuh lagi sama dia tuh intinya tuh gue gak bakalan bisa putus. Karena dia tuh pasti ngancem-ngancem gue gitu lah, ngancem. Ya salah satunya dia tuh bakalan ngancem, kayak ngancem bakal bilang ke orang tua gue lah, segala macam kayak gitu. Sampai pernah juga ngancem mau bunuh diri. Gila. Terus proses akhirnya pas gue putus itu adalah kebetulan gue tuh pindah rumah gitu kan. Jadi rumah gue yang dulu dia tahu. Nah, setelah gue pindah ke rumah yang baru, dia nggak gue kasih tahu gitu. Emang sengaja gue nggak kasih tahu dia. Gue tuh pindah kemana gitu. Jadi itulah kesempatan terbesar gue. Akhirnya gue bisa putus. Ya jadi gue tuh putus sama dia karena gue tuh lagi berantem hebat gitu. Gue juga lupa kenapa. Pokoknya gue berantem, abis berantem gue putusin dia lewat chat. Udah setelah itu dia kayak chat-chat gue, telepon gue, mohon jangan putus segala macam bla 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 bla, dan gue nggak balas sama sekali. Nah disitulah gue lost contact sama dia sampai sekarang. Akhirnya ya udah, akhirnya itulah di saat gue putus. Wow, drama ya. Kita lanjut, Sabrina. Apakah drama juga, Sab? Yang menyebabkan gue bisa mengakhiri hubungan tersebut itu adalah titik capeknya gue. Nah, titik capeknya gue itu timbulnya di saat dia selingkuh. Tapi memang sih dalam hubungan gue selama 4 tahun ini dia adalah selingkuh-selingkuhnya. Cuman orang-orang yang gue gak tahu gitu loh. Nah, di saat terakhir ini gue baru tahu fakta kalau misalkan dia itu selingkuhnya sama temen kakaknya tuh, dan which is jadi gini loh, dia sering selingkuh sama temen kakaknya, dan selama gue pacaran sama dia nih, dia sering banget ngumpul sama kakaknya dan ada teman kakaknya ini sesering itu. Ya udah gue nggak curiga dong, karena ya ngapain juga sih gue ngelarang-larang, toh juga kan teman kakaknya gitu loh. Tapi ternyata di akhir-akhir banget setelah 4 tahun ini gue baru tahu kalau misalkan dia itu ternyata ada hubungan lah gitu di belakang gue sama teman kakaknya ini. Nah itulah yang nyebabin gue udahlah gue nggak mau lagi sama nih orang gitu, kayak udah nggak ada bagus-bagusnya lagi. Di situ baru pikiran gue benar-benar terbuka. Jadi gue di situ benar-benar kayak digampar, kayak wake up gitu. Terus kalau misalkan ketakutan untuk mengakhiri hubungan tersebut sih selalu ada ya, karena makin ke belakang setiap gue minta putus gitu ya, setiap gue ngancem putus, dia akan ngancem lebih parah lagi gitu. Jadi kayak dia ngancem-ngancem, terus habis itu dia neror-neror teman-teman gue, yang which is kan bikin gue gak enak ya, kayak ngapain sih bawa-bawa temen gue gitu kan. Terus juga dia juga lebih abusive lagi gitu. Dia emang sih kasarnya bukan secara yang langsung gampar gitu ya, tampar gitu, mukul, enggak sih, cuman dia kasarnya itu lebih kayak gigit. Jadi kalau lagi berantem tiba-tiba dia gigit tangan gue, lengan gue gitu ya, yang bikin memar di tangan gue gitu. Kadang-kadang tuh kasarnya juga kalau misalnya nih berantem nih, terus yang kayak gue melakukan pergerakan gitu ya, misalnya kayak lagi berantem tiba-tiba kayak gue mau masuk kamar dulu nih atau mau kemana dulu nih gitu kan, buat tenangin pikiran gue, sama dia nggak boleh, kayak lo harus tanggung jawab, lo harus selesai masalah ini dulu gitu kan. Tangan gue ditarik kencang banget, dicengkram gitu, nggak boleh pergi kemana-mana, itu sampai biru gitu, sampai memar lagi gitu loh. Jadi kayak terus kalau misalkan dia temperamen gitu ya, terus habis itu dia marah-marah, kadang-kadang dia nggak ada niatan buat sengajanya dorong, tapi kayak misalnya nih kalau misalkan gue berantem ya, misalnya gue megang tangan dia gitu kan, nah dia kayak nepis gitu, tapi mungkin dia nggak bermaksud untuk dorong gue kali ya, karena emang dia emosi aja gitu ya, gerakin tangannya dia, gue jadi jatuh, yang gitu-gitu loh. Itu lebih ke situ sih kasarnya. Tetap ke fisik sama mental juga ya, in the end-nya sih sebenarnya. Tetap kena juga sih dua hal itu gitu. Terus proses putusnya itu ya udah gitu aja sih yang gue bilang putus ke dia ya, tapi dia masih begging ke gue gitu kan. Tapi benar-benar nggak bisa gue toleransi lagi, kayak dari beribu banyak masalah yang pernah gue alamin sama dia, cuman ini yang nggak bisa gue toleransi gitu. Sampai akhirnya gue ambil jalan dengan cara orang tua gue gitu. Jadi kan gue selama pacaran ini kan gue nggak pernah melibatkan orang tua gue ya, orang tua gue nggak pernah tahu kalau misalkan gue
lagi ada masalah sama mantan gue ini kan. Jadi gue yang kayak mau nggak mau deh gitu kan. Gue di situ ambil langkah, gue bilang tolong dong kasih tahu mantan gue biar jangan ganggu gue lagi gitu kan. Kayak Sabrina tuh udah capek, udah nggak mau lagi sama dia gitu. Jadi ya udah, akhirnya orang tua gue yang ngomong ke mantan gue. Ya udah, mantan gue anehnya di situ kayak langsung menerima gitu. Mungkin karena orang tua gue yang ngomong ya. Jadi it works sih buat gue gitu. Thanks to your mom and dad ya berarti. Iya. Nah, Elis sama Sabrina, kan setelah kalian putus nih ya, apakah kekhawatiran kalian yang sebelum putus itu terjadi? Kalau iya, apakah hal itu membuat kalian merasa menderita nggak sih? Terus juga kalian kan ngambil keputusan untuk putus, untuk lepas dari toxic relationship kalian. Nyesel nggak? Dan yang terakhir, apakah sekarang kalian bahagia? Oke, setelah gue putus, ya pasti gue sih sekarang berharap ya pastinya ada lah yang bakalan. Maksudnya kayak gue percaya kok Tuhan itu udah bakalan ngasih jodoh kita tuh masing-masing gitu loh ya. Mungkin gue emang udah gak ditakdirkan buat sama dia gitu loh. Mungkin kayak ini tuh jalan Tuhan juga sih sebenarnya, nunjukin kalau dia tuh begini, dia tuh ternyata tuh karakternya seperti itu. Jadi ya gue sih percaya aja sih. Sekarang sih ya gue jadi kayak lebih ngebuka pikiran gue juga kayak kayaknya emang gue bisa kok gitu loh. Ada kok yang bakal nerima gue, dan lebih kayak nggak yang tadinya gue takut atau males gitu mulai hubungan baru, ya gue juga jadi lebih kayak nerima dan antusias juga sih untuk kenal sama orang baru. Kayak gitu sih. Wow. Jadi ada sisi positifnya ya, sangat positif malah. Jadi bahagia dong yang pasti ya. Bahagia sih pasti banget ya. Karena kan gue udah gak stres lagi. Jadi intinya gak ada rasa menyesal sama sekali lepas dari toxic relationship ya? Iya, kalau gue sih gak menyesal sama sekali. Karena ya selama itu gue pacaran, udah setoxic itu gue ngalamin ya. Jadi kayak gue tuh lebih happy sih sekarang jujur. Oke. Dan lebih bersyukur aja. Wow. Gitu. Good for you. Oke, kita lanjut ke Sabrina. Kalau Sabrina gimana? Kalau untuk khawatir, nggak ada khawatir sih setelah putus untungnya. Terus juga kalau misalkan menyesal, nggak ada rasa penyesalan. Karena sama kayak Elis, gue juga lebih bahagia setelah putus. Karena gue ngerasa beban gue itu udah hilang gitu kan. Terus juga nggak ada harus berantem lagi sama orang ini gitu kan. Ya walaupun memang ada efeknya juga, jadi lebih kesepian gitu. Tapi gue mencoba untuk mencari lagi teman-teman gue nih yang sempat hilang gitu kan, lebih intens lagi berteman sama mereka. Juga gue mencoba membuka diri lagi untuk kalau misalkan ada cowok lain yang masuk, walaupun gak semuanya juga berhasil gitu, cuman tetap gue berusaha lah untuk move on juga dari mantan gue yang ini gitu. Kita minta untuk Elis sama Sabrina untuk kasih saran dong buat temen-temen di luar sana yang berada dalam toxic relationship. Ya mungkin mereka udah tahu nih kalau di dalam toxic itu, tapi bingung harus berbuat apa. Mungkin mereka juga mau keluar dari situasi itu tapi belum bisa. Kira-kira apa sih saran buat mereka? Saran gue sih, kalau emang kalian ada di hubungan toxic relationship kayak gini, kalian tuh harus pikirin matang-matang apa yang kalian jalan itu tuh buat kalian bahagia atau malah sebaliknya buat kalian stres. Kalau dulu sih emang gue tuh takut lepas karena gue tuh takut gak ada cowok yang bakal terima gue lagi. Jadi tuh gue tuh terlalu banyak asumsi negatif gitu yang bikin gue tuh susah lepas dari dia. Tapi jadi jangan ngorbanin diri kalian sendiri gitu demi hubungan yang gak sehat. Mendingan tuh sayangin diri kalian dulu, dan gue rasa sih kalian harus tahu apa sih tujuan kalian itu menjalin hubungan. Kalau misalkan kalian udah tahu tujuan kalian mau menjalin hubungan itu apa, pasti kita bakal bisa lebih bijak dalam memilih pasangan. Kayak gitu sih dari gue. Oke, kita lanjut lagi ke Sabrina. Kalau Sabrina gimana? Jadi kalau saran gue, kalian harus bahagia dengan diri kalian dulu, baru kalian bisa memulai hubungan dengan seseorang gitu. Karena kalau misalkan kalian udah bahagia sama diri kalian sendiri, otomatis kalian punya fondasi yang kuat
gitu kan, punya prinsip-prinsip dalam menjalin hubungan gitu. Nah, di saat kalian dihadapkan dengan seseorang yang punya potensi untuk menyebabkan toxic relationship karena kalian udah bahagia dan kalian juga udah kuat dari dalam diri kalian tidak akan bisa terbawa jauh ke dalam toxic tersebut. Jadi kalian lebih mudah untuk mengakhiri hubungan kalian. Jangan juga untuk bergantung kebahagiaan kepada cowok ya, karena itu bikin hubungan tuh terasa lebih rumit. Dan yang terakhir, pokoknya tetap deket sama teman-teman kalian, tetap terbuka sama teman-teman kalian, karena teman-teman kalian lah sebenarnya yang bisa membuat kalian waras. Karena tiap orang yang terjebak di dalam toxic relationship itu biasanya nggak sadar kalau dia itu toxic, tapi orang lain yang ngeliat lah. Jadi kayak tetap terbuka sama teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa ngasih tahu kalian yang bener dan jalan keluarnya kayak gimana gitu. Dan jangan lupa juga buat mempraktekkan saran-saran mereka yang baik tersebut. Guys, kalian udah dengerin kan pengalaman dari Elis dan juga Sabrina. Hal apa sih yang bisa kita petik dari mereka? Nah, kalau menurut Elis, sayangi diri dulu, baru bisa sayang orang lain. Nah, kalau kata Sabrina, jangan menggantungkan kebahagiaan kalian terhadap pasangan kalian. Cari kebahagiaan kalian sendiri supaya tidak terpengaruh sama sikap buruknya pasangan itu. Dan jangan pernah tertutup dari teman-teman kalian, karena justru teman-teman kalian lah yang bisa membuat kalian lebih dewasa dan lebih waras lagi. Oke, dan mungkin itu aja yang bisa kita sharingin kali ini. Dan buat teman-teman yang di luar sana yang masih takut untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat ini, jangan takut. Karena apa? Karena sesuatu yang belum terjadi itu belum tentu terjadi. Itu hanya ketakutan kalian aja yang sekarang. Jangan pernah berpikir kalau kamu paling malang di dunia. Kenapa? Karena kamu harus tahu apa yang terjadi di diri kamu itu nggak sendiri, karena banyak orang yang mengalaminya. Buktinya ternyata cerita Elis sama cerita Sabrina mirip, ya kan? Benar nggak? Iya. Benar. Jadi, dan kalian jangan takut sesuatu yang belum terbukti dan hanya kekhawatiran kalian belaka itu menguasai diri kalian. Karena buktinya ada 2 temen gue ini yang ternyata bisa kok keluar dan bahkan malah jadi bahagia. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin kita cuap-cuap dan berbagi pengalaman. Buat teman-teman yang lain yang belum nonton 8 karakter apa aja yang bisa memicu toxic relationship, nanti gue taruh linknya di bawah, jadi kalian tinggal klik aja video sebelum ini. Dan juga thank you banget buat Elis dan Sabrina udah luangin waktu. Sama-sama. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Pasti. Ya. Oke, thank you guys. Gua Catherine. Gue Elis. Satu Dan lagi. gue Sabrina. Kita pamit dulu ya guys. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.